Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Marilah di hari Jumat yang agung ini kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi termulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun terhaturkan salawat dan salam kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ketakwaan yang bisa mengantarkan kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dan gugurkan dosa dan kesalahannya, dan Allah akan melipat gandakan pahala dan keutamaan untuknya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang mulai dari nikmat Islam dan iman, kemudian rezeki dan kesehatan, demikian pula nikmat keamanan dan kemerdekaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas kenikmatan ini dan menjadikan kita senantiasa dan terus-menerus merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di hari-hari ini, khususnya di bulan Agustus ini, merupakan pemandangan yang tidak asing di mata-mata kita, di mana umbul-umbul sudah mulai dipasang, bendera merah putih sudah mulai dikibarkan di rumah masing-masing,
seruan kemerdekaan telah digumamkan oleh sebahagian orang, bahkan tertulis di tembok-tembok, di lorong-lorong yang sempit, dijadikan sebagai status dan tulisan di media sosial. Maka jamaah sekalian, tentunya hal ini mengingatkan kita akan kejadian di tahun 40-an silam, di mana para pahlawan kita, para pejuang kita yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka mempertaruhkan jiwa, harta dan raganya. Mereka lakukan semua itu demi menjaga kedaulatan negeri Indonesia, dan mereka menginginkan kemerdekaan bebas dari penindasan bangsa-bangsa yang lain, yang pada akhirnya pada hari Jumat di tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Hingga sejak saat itu negeri kita Indonesia menjadi negeri yang merdeka, terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa yang lain. Allahu Akbar. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita sebagai rakyat Indonesia menjaganya. Namun jamaah sekalian, benarkah kita telah betul-betul merdeka? Pertanyaan ini mungkin tidak terlalu penting, karena pada kenyataannya kita memang betul-betul telah merdeka. Akan tetapi apakah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya betul-betul telah kita rasakan? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memang secara fisik kita telah merdeka. Belanda dan Jepang telah terusir dari negeri Indonesia. Akan tetapi secara ideologi, secara pemikiran dan perilaku, maka sungguh kita sebenarnya masih terjajah. Kita sebenarnya masih terjajah. Bahkan di antara kita sulit untuk melepaskan penjajahan tersebut. Siapakah penjajah itu jamaah sekalian? Yang terus menjajah kita, yang bukan hanya menjajah perilaku dan lahiriah kita, akan tetapi batin kita pun terjajah jamaah sekalian. Yang paling besarnya dan paling berbahayanya adalah iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih, bahkan semenjak manusia tercipta, iblis sudah mengumumkan kebenciannya, permusuhannya, kedengkiannya kepada manusia. Iblis akan senantiasa menjajah manusia dari berbagai arah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, menghikayatkan ucapan iblis. Allah katakan, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis berkata kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, niscaya aku akan halangi manusia itu dari jalanmu yang lurus, dan niscaya aku akan datangi mereka dari arah depan dan belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati wala tajidu aktsarahum syakirin, kebanyakan mereka bersyukur. Maka Allah berfirman kepada iblis dengan bala tentaranya, qala akhruj minha mad'uman madhura. Wahai iblis, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan hina dan terusir. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sungguh orang yang mengikuti engkau, sungguh orang-orang yang bersama engkau,
aku akan masukkan dan aku akan penuhi neraka jahanam dari kalian seluruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah jamaah sekalian, bagaimana semangatnya syaitan, iblis dengan syayatin yang merupakan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia, menjajah manusia. Bahkan dalam ayat yang lain, iblis bersumpah di hadapan Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Kata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah, niscaya aku akan sesatkan seluruh umat manusia. Sumpah iblis di hadapan Allah. Iblis akan menjajah kita dari segala penjuru, dari arah depan dan belakang kita, kanan dan kiri kita. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dari arah depan kita iblis dan syayatin akan datang kepada kita dengan akhirat, sehingga membuat kita ragu terhadap negeri akhirat, negeri hari kebangkitan. Dari arah belakang kita iblis dan syayatin dunia, sehingga membuat kita terbuai dengan kehidupan dunia. Dari arah kanan kita syayatin dan iblis datang membuat kita ragu dengan agama kita, memberikan syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam agama, sehingga kita pun meragukan agama kita. Dari arah kiri kita iblis dengan syayatin datang dengan perbuatan maksiat, sehingga membuat kita tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat. Inilah penjajahan iblis dan syayatin, jamaah sekalian, yang berbahaya, yang membuat kita tergoda, terlalaikan dengan dunia, sehingga kita pun lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat kita, sehingga membuat kita termasuk dari hamba-hamba yang kufur, yang mengingkari nikmat Allah dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah sekalian, iblis dengan bala tentaranya, para syaitan, adalah musuh kita. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, jangan sama sekali jadikan teman. Dia adalah musuh bagi kamu, jadikanlah ia adalah musuh bebuyutan kamu. Syaitan adalah musuh bebuyutan manusia. Syaitan adalah musuh kita yang paling berat. Sebab jamaah sekalian, mereka bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa iblis tidak akan pernah menyerah dan akan terus menggoda dan menjajah manusia. Mereka tidak akan bisa membiarkan kita merdeka, tidak akan tenang mereka untuk melihat kita merdeka. Sehingga jamaah sekalian, mereka akan menggelincirkan kita sehingga membuat kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan tahu bahwa senjata yang paling ampuh untuk memenjarakan manusia adalah kesyirikan kepada Allah. Siapa yang melakukan kesyirikan, syaitan tahu manusia ketika itu akan dipenjara oleh Allah. Penjara yang betul-betul penjara, yang di dalamnya terdapat siksaan yang tiada tara. Penjara neraka jahanam, yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
bersamaan dengan jelasnya ayat-ayat Quran, hadits-hadits Rasulullah yang menyebutkan bahwasanya iblis dan syayatin merupakan musuh kita. Namun bersamaan dengan itu masih ada manusia-manusia yang minta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada syaitan, meminta bantuan kepada iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan di dalam Quran Allah menyatakan, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sungguh kata Allah, ada beberapa orang dari kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada beberapa golongan dari kalangan jin, para syaitan. Sungguh syaitan-syaitan tersebut membuat mereka semakin bertambah dosanya dan semakin jauh dari Allah, semakin membuat mereka lemah tak berdaya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka syayatin tidaklah orang-orang yang menjalin hubungan dengan syaitan, dengan jin, melainkan mereka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jerat-jerat iblis dengan bala tentaranya yang akan memperbudak manusia, sehingga manusia itu pun tergantung kepada syayatin, kepada syaitan-syaitan tersebut, sehingga mereka rela melakukan apa saja yang diinginkan oleh syaitan-syaitan tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana agar kita bisa terlepas dari penjajahan syayatin ini? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar kita bisa merasakan kemerdekaan yang hakiki? Bukan hanya merdeka dari sisi fisiknya saja, tapi jiwanya, batinnya pun merdeka untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak diperbudak oleh syayatin, syaitan-syaitan. Hal yang paling ampuh, senjata yang paling ampuh untuk menangkal syaitan adalah keikhlasan kepada Allah. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita murnikan ibadah kita hanya mengharapkan wajah Allah, dan kita tidak inginkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Quran, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah agama yang ikhlas itu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang ikhlas, syaitan tidak mampu menggodanya. Syaitan-syaitan tidak mampu mendekatinya. Perhatikan di dalam Quran, syaitan sendiri yang menyatakan hal yang demikian. Iblis, nenek moyangnya syaitan sendiri yang menyatakan demikian. Allah menyatakan, tatkala iblis bersumpah di hadapan Allah bahwasanya kami akan sesatkan Bani Adam, kami akan sesatkan manusia, iblis memperkecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, kami tidak mampu menggodanya, kami tidak mampu menyesatkannya. Ini menunjukkan kepada kita keikhlasan adalah modal utama untuk menangkal dan membentengi diri kita dari syayatin, dari penjajahan-penjajahan syaitan. Kemudian yang kedua, dari kiat agar kita bisa terlepas dari penjajahan syaitan, agar kita merasakan kemerdekaan yang hakiki, adalah manakala kita senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan kita, senantiasa kita jadikan jalannya sebagai panutan, dan kita mutabaah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama ini. Lihat di dalam Quran para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Adam dan istrinya Hawa bersama iblis dan syayatin dikeluarkan dari surga, qulna bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarlah engkau wahai Adam dan Hawa dari surga, karena engkau telah terbujuk dengan bujukan syaitan.
dan keluarlah iblis engkau dari surga ini. Sungguh sebahagian kalian akan menjadi musuh sebahagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, tapi siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak hari-hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dengan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membebaskan kita dari perbudakan dan penjajahan syaitan. Inilah kemerdekaan yang hakiki. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya yang belum kita rasakan. Belum seluruh manusia bisa merasakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terbebas dari godaan bujukan syaitan sehingga membuat kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan, dari kesyirikan, kebid'ahan dan kemunafikan serta kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kembali kami mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, telah kita dengarkan bagaimanakah sesungguhnya hakikat kemerdekaan dan kebebasan yang hakiki. Kebebasan dari perbudakan para jin dan para syaitan. Karena sungguh kemerdekaan yang hakiki manakala kita merasakan merdeka jasmani kita, merdeka rohani kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh manakala seseorang dikuasai oleh syaitan, manakala ia dijajah oleh syaitan, maka sungguh akidahnya akan rusak, sungguh imannya akan berkurang bahkan bisa habis, dan sungguh perilakunya akan mirip dengan syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintah, ia tidak menjalankan perintah itu. Ketika Allah sudah larang dia dengan suatu larangan, ia malah melanggar larangan tersebut. Allah mewajibkan dia solat, namun ia malas mengerjakan solat. Allah wajibkan ia membayar zakat, namun ia lalai membayar zakat. Allah wajibkan dia puasa, namun dia malas dan tidak mau mengerjakannya. Allah haramkan riba, Allah haramkan zina, Allah haramkan minuman-minuman keras yang memabukkan, ia malah melanggar hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa hatinya senantiasa dan terus-menerus dijajah dan dikuasai oleh syaitan. Na'udzubillah. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dengan iblis dan bala tentaranya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita kemerdekaan yang sesungguhnya. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma